di dalam tema saya, yaitu memilih hidup di dalam agendanya Allah. Karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan sesuatu kebebasan bagi kita, maka dari itu seringkali di dalam kehidupan kita, kita bisa memilih mana yang kita pilih. Kita mau hidup di dalam agenda daripada Allah, atau kita mengikuti akan agenda kita sendiri. Meskipun kita berada di gereja, kita bisa jadi kita hidup di dalam agenda daripada kita sendiri. Belum tentu kita ada di dalam gereja, sudah pasti kita akan berada di dalam agenda daripada Allah. Kalau kita tidak mengikuti akan agenda daripada Allah, maka dari itu kita tidak berada di dalam agenda daripada Allah. Nah, di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh memilih akan agenda yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita mempelajari di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus, daripada permulaan daripada kelahiran Tuhan Yesus sampai kematiannya, kita bisa melihat bahwa dia ada di dalam agenda daripada Allah sendiri. Di dalam setiap saat, dia selalu ada di dalam agenda daripada Allah. Maka dari itu dikatakan di dalam kitab Yohanes, kalau saudara membawa Alkitab saudara, dikatakan di dalam kitab Yohanes, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes, pasal yang keempat, kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Ayat ini cukup untuk menceritakan akan kehidupan daripada Tuhan Yesus, bahwa dia ada di dalam agenda daripada Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dikatakan makananku, berarti dari sejak semula, sejak dia lahir, sejak dia mungkin mencicipi akan susu daripada ibunya, pada saat dia makan, kita bisa melihat bahwa dari permulaan, Yesus berkata makananku adalah melakukan akan pekerjaan, ya, melakukan akan kehendak daripada Dia, kehendak daripada Allah, bahwa di dalam kehidupan Tuhan, setiap hari Yesus melakukan akan kehendak daripada Allah. Berarti yang dia lakukan adalah agenda daripada Allah. Dia tidak melakukan akan agenda yang lain. Hanya agenda daripada Allah yang dia lakukan. Dan dikatakan bahwa dia melakukan, ya, kehendak Dia yang mengutus aku. Dia hanya sebagai orang yang diutus oleh Allah. Sebagai orang yang diutus oleh Allah yang turun ke dunia. Dia hanya sebagai hamba yang mana dia harus mentaati akan orang yang mengutusnya, yaitu Allah sendiri. Mengutus akan dia. Jadi kehidupan daripada Tuhan kita bisa melihat dari hanya satu ayat ini saja. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, dia di dalam hidupnya di dunia, untuk karya penyelamatan akan manusia, dia ada di dalam agenda daripada Allah. Dia tidak menyimpang sedikit pun. Dia berani mengatakan bahwa makananku melakukan akan kehendak Allah. Berarti dia ada di dalam agenda daripada Allah sendiri. Dan Allah, karena Allah yang mengutus dia. Dan bahkan dikatakan, Yesus berkata bahwa menyelesaikannya. Berarti sampai akhir, sampai tuntas, sampai akhir daripada hidupnya. Dia katakan, jadilah kehendakmu pada saat Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus berkata bahwa jadilah kehendak daripada Allah terjadi di dalam hidupnya. Yesus berdoa pada saat itu, biarlah hanya kehendak daripada Allah. Saat-saat terakhir pun. Maka dari itu dikatakan bahwa dia menyelesaikan, ya, menyelesaikan akan kehendak daripada Allah itu terjadi di dalam hidupnya. Bahwa Yesus memegang akan agenda daripada Allah. Dia tidak memegang akan agenda yang lain. Agenda yang ada di dalam hidupnya adalah agenda daripada Allah.
Maka dari itu hari ini, sesuatu yang kita boleh renungkan di dalam kehidupan kita. Agenda apa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah agenda daripada Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita? Atau kita membawa akan agenda yang lain? Di dalam kehidupan kita di dunia, Tuhan Yesus dari sejak lahir sudah ada di dalam agenda daripada Allah. Sampai kematiannya, dia ada di dalam agenda daripada Allah. Apakah di dalam kehidupan kita, mungkin pada saat kita lahir, kita tidak di dalam Tuhan, tetapi sesuatu pertanyaan, apakah di dalam kelahiran baru kita berjalan dengan agenda daripada Allah sendiri? Apakah agenda Allah selalu ada di dalam kehidupan kita? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ada agenda Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh memegang selalu akan agenda daripada Allah. Kita berjalan di dalam agenda daripada Allah. Di dalam kitab Esther, saya ingin memberikan sesuatu gambaran yang Tuhan berikan. Di dalam kitab Esther pasal yang pertama, kalau saudara mempunyainya. Dalam kitab Esther, Tuhan memberikan suatu gambaran bagi kita. Ada suatu hal yang menarik dari cerita tentang dibuangnya Ratu Wasti. Dibuangnya Ratu Wasti. Di dalam cerita ini adalah cerita daripada raja daripada Ahasiweros dengan Ratu Wasti. Saya ingin untuk kita bersama-sama melihat akan sesuatu gambaran akan seorang raja. Di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak raja. Bahwa kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan daripada sesuatu kerajaan. Maka dari itu dikatakan hal kerajaan surga seumpama akan kerajaan. Ya, akan kerajaan, hal kerajaan surga. Ya, digambarkan akan hal kerajaan surga. Sesuatu digambarkan bahwa kehidupan saudara dan saya adalah hidup di dalam sesuatu kehidupan under daripada God authority, daripada kekuasaan daripada raja. Ya, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Tuhan yang mana sebagai guru yang mengajar kita, yang mana dia sebagai gembala yang memelihara kita. Tetapi jangan lupa bahwa dia adalah sebagai raja juga di dalam kehidupan kita. Kalau dia sebagai raja, kita bisa melihat hanya raja yang dapat membuat seseorang ya yang mungkin dulunya sebagai pengemis, tetapi Tuhan bisa mengangkat seorang pengemis untuk menjadi seorang pangeran. Hanya rajalah yang dapat membuat seorang ratu yang berada di atas, tetapi turun seperti Ratu Wasti dibuang, dikatakan. Kita harus mengingat akan hal ini. Saya ingin memberikan pelajaran bagaimana kita harus hidup di dalam agenda daripada Allah. Kehidupan kita, apakah kita hidup dengan agenda kita sendiri, tetapi apakah kita hidup dengan agenda daripada Allah. Di dalam cerita ini, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Esther, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, and then ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-12. Saya hanya mau singkat, ya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 120 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas takhta kerajaannya dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan, kerajaan, dan keindahan kebesarannya yang semarak berhari-hari lamanya sampai 100
80 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi. 7 hari lamanya bagi seluruh rakyat yang terdapat dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ayat yang ke-7. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah. Sebagaimana layaknya bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada mereka semua. Bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya, karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu yang dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja, berapi-apilah murkanya. Dalam cerita ini, saya ingin supaya setiap daripada kita melihat bersama-sama akan ilustrasi bagaimana Tuhan menunjukkan. Bagaimana Tuhan ingin menunjukkan akan kemuliaannya. Kita bisa melihat di sini bahwa Raja Ahasweros, dia mengumpulkan akan pegawai-pegawainya, mengumpulkan akan pembesar-pembesar. Dikatakan bahwa Raja Ahasweros menguasai akan daerah yang begitu luas. Pada saat itu dia mengumpulkan, dia ingin untuk membawa mereka semuanya bersatu. Karena pada saat itu mereka akan berperang untuk melawan Yunani. Mereka mengumpulkan, menunjukkan akan kekuatan daripada Raja Ahasweros. Mereka mengumpulkan akan pembesar-pembesar dan pegawai-pegawai daripada istana. Dan kita bisa melihat di situ bahwa Ahasweros, dia menunjukkan, dikatakan di dalam ayat itu bahwa dia menunjukkan akan apa yang dia punyai. Menunjukkan akan kemuliaannya, menunjukkan akan kebesarannya, menunjukkan akan apa yang dia punyai. Sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan daripada Ahasweros ingin ditunjukkan, ingin dipamerkan. Dan kita melihat bahwa dia pun ingin untuk menunjukkan akan keelokan, akan kecantikan daripada istrinya, yaitu Ratu Wasti. Sudah pasti saudara, kalau istrinya nggak cantik, pasti akan disimpan di gudang. Tetapi karena istrinya begitu cantik dan elok, maka dari itu Raja Ahasweros ingin menunjukkan akan kecantikannya di depan daripada banyak orang. Di hadapan daripada rakyatnya, dia ingin menunjukkan akan kecantikan daripada istrinya. Menunjukkan kecantikan daripada Ratu Wasti. Tetapi sayangnya saudara, apa yang kita lihat, Ratu Wasti menolak. Ratu Wasti tidak mengikuti akan titah daripada raja yang disampaikan oleh sida-sida. Ratu Wasti tidak mau untuk menunjukkan akan keelokannya. Mari saudara, kita melihat akan sejenak. Bukankah apa yang kita terima dari melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin menunjukkan akan kemuliaannya atas dunia ini. Ada amin saudara. Tuhan ingin menunjukkan akan kebesaran daripada Tuhan kepada dunia ini. Dan bahkan dia ingin menunjukkan akan istrinya yang begitu elok.
yaitu gereja Tuhan sebagai